berlangsung selama 5 tahun ini dan dipimpin oleh Pangeran Diponegoro, dilatar belakangi oleh beberapa hal, termasuk penderitaan rakyat Jawa akan kolonialisme pemerintah Belanda. Perang Diponegoro. Latar belakang. Ada beberapa sebab perang ini terjadi. Di antaranya, sebab umum. Rakyat Jawa menderita dengan adanya pemerasan pajak oleh pemerintah Belanda. Golongan bangsawan dilarang menyewakan tanah kepada golongan swasta. Campur tangan Belanda dalam Istana Kesultanan Yogyakarta seperti pengangkatan Sultan Hamengkubuwono V yang masih berusia 3 tahun serta orang-orang Belanda yang duduk setara dengan Sultan. Pencembaran adat istana oleh Belanda dengan melarang beberapa tradisi yang sesuai dengan adat Jawa dan Islam seperti melakukan pesta arak. Bukankah kau tahu, kami ini orang Islam dan Pangeran Diponegoro seorang Muslim sejati. Kenapa kamu berikan minuman keras? Pati dan Raja Japang, mari. Tolol kamu orang semua. Pajak tidak boleh dikurang dan tidak boleh dihutang. Kamu mengerti Tuan Pati Danu Rejo? Saya Kangjeng Tuan. Dan peraturan pajak baru itu sudah harus diminta. Mengerti? Saya Kangjeng Tuan. Hut. Sebab khusus. 1. Pematokan tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro di Tegalrejo untuk dijadikan jalan oleh pihak Belanda dan Patih Danurejo yang pro-Belanda pada 20 Juli 1825. Patokan itu segera diganti oleh Pangeran Diponegoro dengan bambu runcing sebagai tanda perlawanan terhadap pemerintah Belanda. Jalannya perlawanan dan tokoh-tokoh. Pecahnya perang. Pada tanggal 20 Juli tahun 1825, Pangeran Diponegoro menyatakan peperangan kepada pihak Belanda dengan cara tiba-tiba menyerang dan mengepung Yogyakarta yang merupakan pusat kekuasaan Belanda pada serangan awal yang membuat Belanda kewalahan. Pangeran Diponegoro menyatakan perang pada pihak Belanda dengan dukungan dari kaum bangsawan dan para rakyat Jawa yang mendukung Pangeran Diponegoro. Wie in godsnaam is dat? Dat is onze gouden troef. Is de hoogste in rang. Angkat tangan! Taktik perang gerilya.
Pangeran Diponegoro memanfaatkan bentang alam untuk bersembunyi sebelum menyerang secara tiba-tiba dan mengepung pos Belanda, serta memberikan serangan sebelum kemudian mundur dan bersembunyi ke wilayah gunung sebelum Belanda sempat memberikan serangan balasan. Taktik ini membuat Pangeran Diponegoro berhasil memperluas perlawanan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan pusat pertempuran di Gedu dan Bagelan, merebut benteng dan pos-pos Belanda. Pergerakan Pangeran Diponegoro selama Perang Diponegoro ini membuat tokoh-tokoh lokal ikut membantu. Yang pertama, ada Kyai Mojo. Kyai Mojo merupakan ulama sekaligus panglima kepercayaan Pangeran Diponegoro. Dia membantu dalam spiritualitas dan mendorong para pasukan santri serta rakyat dalam ikut berjuang dalam Perang Diponegoro ini. 2. Sentot Alibasa Prawirodirjo merupakan putra dari Ronggo Prawirodirjo, ipar Sultan Hamengkubuwono IV, dan panglima yang turut membantu Pangeran Diponegoro, dan Sentot pada saat itu masih berusia 17 tahun. Dia merupakan komandan muda pemimpin pasukan elit dan menerapkan taktik perang gerilya pada Perang Diponegoro. Selebihnya ada Pangeran Mangkubumi, Pangeran Adinegoro, Pangeran Panular, Adiwinoto, Suryodipuro, Pangeran Ronggo, Ngabehi Mangunharjo, dan Pangeran Sureklogo. Nyi Ageng Serang. Nyi Ageng Serang merupakan wanita pemeluk agama Islam yang menjadi ahli taktik perang gerilya dalam Perang Diponegoro. Belajar dari naskah kuno milik Keraton Yogyakarta, Nyi Ageng Serang bergabung dengan Perang Diponegoro pada tahun 1825 pada usianya yang ke-73 tahun. Ia memimpin pasukan dengan tandu untuk membantu Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Tidak hanya turut berperang, ia juga menjadi penasihat perang. Jenderal Johannes Graaf van den Bosch. Van den Bosch merupakan gubernur jenderal yang pada saat itu menjabat. Dia menerapkan sistem tanam paksa pada masyarakat Jawa yang menjadi salah satu alasan Perang Diponegoro dimulai. Van den Bosch kewalahan menangani Pangeran Diponegoro dan taktik perang gerilya, sehingga tugas ini dialihkan pada Letnan Jenderal Hendrik de Kock. Letnan Jenderal Hendrik de Kock merupakan pemimpin militer Belanda sejak tahun 1827 dalam Perang Diponegoro, yang menjadi awal mula jatuhnya Pangeran Diponegoro dengan berbagai strateginya. Strategi de Kock. 1. Strategi Benteng Stelsel merupakan strategi Letnan Jenderal Hendrik de Kock dengan cara membangun sejumlah benteng-benteng kecil di Jawa yang diduga sebagai area perlawanan Pangeran Diponegoro. Taktik Benteng Stelsel berhasil memukul mundur Pangeran Diponegoro dengan penempatan pasukan-pasukan gerak cepat di setiap benteng.
Hal ini terjadi karena jaringan kerjasama antara pasukan dan rakyat Pangeran Diponegoro terputus. Beberapa wilayah dibangunnya benteng stelsel. 1 Yogyakarta, 2 Semarang, kemudian ada Ambarawa, Mutilan, Kulon Progo, dan Magelang. 2. Strategi bumi hangus. Dekok juga menerapkan strategi bumi hangus, di mana mereka membakar desa yang dianggap mendukung Pangeran Diponegoro dan memaksa rakyat menjauh, mengurangi dukungan untuk pasukan perang gerilya. Strategi Dekok ini berhasil menelan korban jiwa yang besar, yaitu sekitar 200.000 penduduk Jawa, 8.000 serdadu Eropa, dan 7.000 tentara pribumi. Akhir perlawanan. Kehilangan tokoh-tokoh penting. Setelah taktik benteng stelsel, pasukan Diponegoro fokus memberikan perlawanan di area pegunungan dan bersembunyi di gua serta tempat-tempat kecil dari Belanda. Kemunduran Pangeran Diponegoro ini membuat banyak rakyat dan para bangsawan mundur, dan beberapa dari mereka memilih bersekutu dengan Belanda. Penangkapan Kiai Mojo. Pada tahun 1828, Kiai Mojo yang merupakan penyemangat spiritualis ditangkap oleh Belanda di Pegunungan Menoreh dan diasingkan ke Minahasa, Sulawesi Selatan. Peralihan Sentot Ali. Sentot menyerah pada 16 Oktober 1829 kepada Belanda. Sentot diberikan perundingan yang menguntungkannya, seperti dirinya diberi pasukan sebanyak 500 personil. Biaya operasional pasukan ditanggung oleh gubernemen. Tidak hanya itu, Sentot juga mendapat pangkat letnan kolonel dan mendapat gaji secara teratur per bulannya sebesar 5.000 gulden, yang sekarang sekitar 750 juta. Perundingan Magelang. Saat Sentot menyerah pada Belanda, sementara itu di saat bersamaan, Sang Pangeran Diponegoro menderita luka di kaki dan mengidap penyakit malaria, serta harus mengembara menyusuri hutan Bagelan Barat dan hanya ditemani oleh abdi setianya, yaitu Banteng Wareng dan Joyo Suroto, untuk menghindari kejaran dan penangkapan dari prajurit Belanda. Pengembaraan itu yang menuntun Sang Pangeran ke kawasan Remo, suatu wilayah antara Bagelan dan Banyumas, yang nantinya berlanjut pada perundingan perdamaian hingga penangkapannya di Magelang. Belanda mengusulkan perundingan damai, sehingga pada 28 Maret 1830, Pangeran Diponegoro dan Belanda di kantor Karesidenan Kedu bertujuan melakukan perundingan secara damai. Di saat itu, Pangeran Diponegoro sudah dalam keadaan terpuruk, yang membuatnya menerima pertemuan itu. Namun, Belanda berbuat licik dan Letnan Jenderal Hendrik Dekok memerintahkan penangkapan Pangeran Diponegoro dan pengasingannya ke Makassar, serta mengakhiri Perang Diponegoro ini pada tanggal 28 Maret 1830. Dan Pangeran Diponegoro pun wafat di Makassar pada 8 Januari 1855. Bagaimana keadaan Anda, Tuan?